Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Sandi Bayu Pratama dengan NPM 091120238. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen perubahan tentang profil perusahaan yang telah saya bekerja. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu perusahaan yang kita ingin jelaskan seperti apa latar belakangnya, bergerak di bidang apa, dan bagaimana sistem kerjanya. Nah, masuk ke profil perusahaan. Perusahaan ini yaitu perusahaan PT Toyota Gosei Safety System Indonesia, yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur dengan fokus bisnisnya adalah pada produksi komponen otomotif, terutama untuk kendaraan roda 4. Nah, PT Toyota Gosei System Indonesia ini berdiri secara resmi pada tahun 2018 dengan kerjasama antara PT Astra Auto Parts Tbk dengan perusahaan asal Jepang, Toyota Gosei Co. Ltd. Nah, pada perusahaan ini mereka mengasung pada otomotif karena pada saat itu otomotif sangat berkembang hingga sampai saat ini dengan memproduksi spare part mobil seperti setir mobil, selang bensin, airbag, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang dan maju di era sekarang ini bahkan sampai mendunia. Nah, di sini kita akan mengambil topik yaitu tentang rasio laba bersih terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Nah, di sini ada laba bersih atau kan kalau kita sebut profit teman-teman semua ya. Yang laba bersih itu sendiri itu adalah laba yang didapatkan oleh setelah dikurangi pajak. Nah, lebih detailnya laba ini adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya yang sudah dikurangi pajak. Nah, selain itu ada yang menyebutnya laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Pada intinya, penggunaan istilah tersebut untuk memperjelas dari mana laba tersebut diperoleh. Misalnya pada istilah laba sebelum bunga dan pajak. Nah, laba ini itu biasanya diperoleh dari hasil keuntungan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak, teman-teman. Nah, istilah-istilah yang berbeda ini sangat membantu para manajer dan investor untuk menentukan keputusan bisnis ke depannya melalui perhitungan rasio keuangan. Jadi, keuangan ini di suatu perusahaan itu sangat berpengaruh banget untuk ke depannya, agar lebih baik untuk ke depannya. Ada perubahan dari tahun ke tahun, step by step-nya ada langkah-langkah yang harus kita. Next itu ada elemen pembentuk laba bersih. Nah, elemen pembentuk laba bersih ini dalam menghitung laba bersih, konsep utama yang dipakai adalah laba kotor dikurangi usaha ekuitas setelah kewajiban. Nah, pada materi ini, dalam menentukan nilai laba tersebut, beberapa elemen yang harus diketahui yaitu 1. Laba kotor, 2. Beban usaha, 3. Pendapatan lainnya, dan 4. Harga pokok penjualan. Nah, laba kotor ini diperoleh dari hasil penjualan bersih, dikurangi harga pokok penjualan serta keseluruhan. Penjualan bersih diperoleh dari hasil penjualan kotor, dikurangi biaya angkut, biaya penjualan, dan potongan penjualan. Tuh. Nah, next di sini tuh kita akan menganalisis, itu analisa Fuca. Nah, analisa Fuca itu terbagi menjadi 4. Pertama itu ada ambiguity, kedua ada uncertainty, ketiga ada complexity, dan keempat ada volatility. Yang pertama itu ambiguity. Ambiguity itu ketidakpastian yang menjadi peluang untuk bereksperimen dalam membuat pasar baru. Lalu setelah itu terbuat, dapatlah konsumen baru dan menjadikan sesuatu yang baik untuk kedepannya. Jadi suatu perusahaan itu untuk membaca ke depannya bagaimana, kan dia tidak tahu teman-teman semua. Nah, perusahaan harus memprediksi bagaimana untuk 3 tahun ke depan, bagaimana untuk 5 tahun ke depan, dan prediksi itu harus akurat. Yes, paling tidak 90%. Agar apa? Agar perusahaan itu tidak salah jalan untuk depannya. Ada perubahan,
yang dilakukan oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Kedua itu ada uncertainty. Uncertainty itu juga kuat kaitannya dengan bagaimana kami mengetahui. Dia mampu menganalisis pasar, bagaimana strategi perusahaan saing dalam menjalankan bisnis, lalu apa saja tren yang juga berlaku di konsumen saat ini. Nah, uncertainty ini tuh kayak jatuhnya kayak saham. Nah, untuk menganalisis pasar, pada saat pasar naik, bagaimana sikap perusahaan. Ini juga penting karena apa? Karena jika pasar turun itu bakal dari tanda tanya bagi para staff-staffnya, bagi pada tinggi-tingginya, mengapa demikian. Dan harus dirubah kembali, harus ditangani secara cepat agar pasar kembali normal dan stabil lagi. Ini harus bisa meningkat ke depannya karena pada era sekarang ini yang digital penting sekali dan juga makin mudah untuk memproduksi untuk memasarkan produk-produknya. Yang selanjutnya ada complexity. Complexity ini tuh di mana situasi ini dapat kami akan menemui kesulitan dalam menjalankan usaha. Situasi ini di mana kami sudah mengetahui hubungan sebab akibat dan juga sudah memperoleh banyak informasi. Namun kami kesulitan dan tidak memiliki sumber daya yang mumpuni. Nah, complexity ini tuh di mana situasi akan mengalami kesulitan menjalankan usaha dan harus mengetahui sebab akibatnya apa aja. Nah, untuk mengatasi complexity ini, saran yang kami usulkan itu akan sangat berpengaruh ke depannya. Ya, contoh kita harus bisa mengetahui apa yang membuat terjadinya kesalahan dan membuat terjadinya penaikan harga atau peningkatan produk. Dengan sebelum masuk ke itu, kita harus mempunyai sumber daya yang kuat juga, sumber daya manusianya yang kuat-kuat juga, yang bisa mampu mengatasi dan mengurus ini semua. Nah, keempat itu adalah volatility, teman-teman, di mana situasi yang tidak menentu. Ini membuat kami harus bisa membaca atau memprediksi dengan tepat pada masa ke depan, guna untuk menargetkan, menentukan pangsa pasar di mana yang akan datang atau di kemudian hari, karena perusahaan kami akan sangat takut jika produksi tinggi tapi penjualan menurun. Nah, ini balik lagi ke ini hampir sama kayak ambiguity uncertainty, karena pada saat pasar naik itu biasanya konsumen pada tinggi kan ya. Nah, perusahaan tuh harus mengimbangi konsumen. Konsumen butuhnya apa? Butuhnya berapa? Jadi jangan konsumen hanya butuh 100 tapi perusahaan membuatnya lebih dari itu. Jadi yaitu pada produksi tinggi tapi penjualannya menurun. Nah, next itu ada di sini ada analisa OCI. Analisa OCI. Apa sih analisa OCI? Analisa OCI itu adalah budaya kerja positif, akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Tidak hanya mengutamakan kesuksesan organisasi, tapi budaya kerja yang baik juga seharusnya bisa membawa dampak positif bagi anggota di dalamnya. Pertama itu ada klien kultur. Klien kultur ini bagaikan kelompok ya, atau klien yang hidup bersama. Budaya satu ini menekankan aspek kolaborasi di mana anggotanya menganggap diri mereka sebagai satu keluarga besar yang saling terlibat satu sama lain. Di perusahaan kami kerja tim sangat penting, maka dari itu budaya ini tidak pernah lepas dari tanggung jawab kami. Dari kayak hidup sosial itu sangat berpengaruh pada organisasi, tidak hanya memikirkan diri sendiri atau individualis. Nah, kerja tim sangat penting bagi perusahaan. Kedua ada advokasi kultur. Advokasi kultur ini sebuah budaya yang mengajarkan bagaimana karyawan kami dalam menuangkan kreativitasnya dalam sebuah pekerjaan yang mereka tekuni. Hal ini menjadi nilai unggul di perusahaan kami karena dapat membuat energi positif pada yang lainnya, bakal menular. Jadi kalau ada satu orang yang dapat merubah atau
mengajak temannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu biasanya bakal menular ke yang lainnya. Dan ini menjadi dampak positif bagi perusahaan. Hari demi hari akan ada peningkatan dan perubahan. Akan menjadi lebih baik lagi. Nah, setelahnya ada market kultur. Market kultur ini dianggap sebagai budaya yang bisa menghambat proses pembelajaran. Budaya satu ini tidak hanya menekankan aspek kompetitif dengan pesaing di industri, tetapi juga antar karyawan dalam organisasi. Mengapa? Karena karyawan akan dituntut untuk memenuhi tujuan yang sulit dan performa mereka akan menentukan hasil yang didapat. Nah, selanjutnya ada hierarchical culture. Nah, pada saat ini struktur perusahaan menjadi salah satu faktor penentu di budaya. Hierarchical culture, praktis bisnis pada budaya ini ditentukan oleh struktur, aturan, dan kontrol atasan. Proses yang terkontrol serta pengawasan yang cukup dianggap penting bagi produktivitas dan kesuksesan karyawan. Perusahaan saat disatukan oleh aturan dan kebijakan formal untuk mencapai stabilitas. Nah, sehingga karyawan kami dapat terpantau dan stabil lurus dalam melakukan pekerjaan. Nah, setelahnya itu ada analisa SWOT. Analisa SWOT ini adalah metode di mana perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk satu tujuan bisnis tertentu. Nah, dalam analisa SWOT ini ada 4 ya. Pertama strengths, kedua weakness, ketiga opportunity, keempat ada threats. Kita bahas dari strengths dulu, teman-teman. Nah, strengths ini tuh biasanya kami harus mampu mengambil keuntungan yang ada dan memanfaatkan kedisiplinan, percaya diri, dan memiliki integritas yang kuat. Ini sangat menjadi garis bawah dalam perusahaan, karena ini dasarnya untuk seorang karyawan biar ada peningkatan, ada perubahan untuk setelahnya ada weakness. Weaknesses itu mencegah perusahaan dari keuntungan yang ada yang dapat merugikan perusahaan. Biasanya yang seperti ini tuh perusahaan ini adalah perusahaan yang belum lama berdiri atau perusahaan baru. Selanjutnya ada opportunity. Nah, opportunity itu memiliki kemampuan yang baik dan dapat memanfaatkan peluang, cepat mengambil keputusan, serta berpikir kritis. Karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada threats. Threats itu adalah dengan perkembangan teknologi dapat mengantisipasi perusahaan dalam suatu permasalahan dan memutarbalikkan keadaan. Jadi pada saat perusahaan ada mengalami goncangan, nah itu para staff-staffnya atau manajernya atau tinggi perusahaan itu harus mengambil keputusan dengan cepat guna untuk mempertahankan perusahaan tersebut dan bisa membalikan keadaan. Itu maksudnya kayak perusahaan mau bangkrut tapi dengan merubah mindset perusahaan dan bisa bangkit kembali. Nah, di sini ada kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulan ini sendiri yaitu keuntungan yang diambil oleh perusahaan adalah laba kotor sebelumnya yang belum dibagi keseluruhan. Maka dari itu kami lihatkan sebuah penjelasan mengenai laba bersih sehingga kami semua dapat memahami bahwa perusahaan akan mengambil laba bersih dari penjualan setelah diproses dari keuangan tersebut. Pada dasarnya, laba ini merupakan keuntungan paling bersih yang bisa diperoleh. Artinya, sudah tidak ada lagi pemotongan keuntungan dalam bentuk apapun dan merupakan pendapatan dari sebuah bisnis atau usaha yang sesungguhnya. Hasil akhir yang diperoleh itulah yang menentukan laba atau ruginya suatu usaha, atau untung atau ruginya suatu usaha. Nah, saran dari kami untuk perusahaan yang sebelumnya tempat saya bekerja itu agar menjadi lebih baik lagi dan melakukan perubahan. Ada perubahan dari setiap tahap ke tahap ya, dari setiap tahun ke tahunnya. Untuk lebih maju ke depannya, step by step, yaitu mengukur tingkat keuntungan bisnis dengan memperhitungkan dan manajemen laba. Nah, ini adalah hal yang wajib dilakukan bagi para pelaku bisnis. Karena hal ini berkaitan dengan kesehatan bisnis dan tercermin dari laporan keuangan yang menghasilkan keuntungan. Ini saran dari kami yang bisa kami keluarkan untuk suatu perusahaan. Cukup sekian yang kami sampaikan yang bisa kami
jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, lebihnya datang dari Allah, kurangnya datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.